Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika AIL Podcast bersama saya. Pada episode ini, saya akan membahas mengenai pidana kerja sosial. Para sahabat akademika, dalam KUHP 2023 ini telah diatur jenis pidana yang meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Jenis pidana pokok tersebut meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Nah, selanjutnya, dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial tersebut perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim. Pelaksanaan jenis pidana ini, terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Para sahabat akademika, pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok non-penjara. Ini menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan dari sekadar hukuman pemenjaraan menjadi pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Pengaturan pidana kerja sosial ini juga dikenal antara lain di Irlandia, para sahabat akademika. Dalam KUHP-nya mendefinisikan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari hukuman penjara jangka pendek, di mana seorang hakim memerintahkan seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana untuk melakukan pekerjaan tanpa upah di masyarakat. Hukuman ini berdasarkan ketentuan di Irlandia dicatat sebagai suatu putusan pidana. Jumlah jam kerja yang dikenakan bervariasi, tetapi hakim dapat menentukan orang tersebut untuk menyelesaikan antara 40 hingga 240 jam kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jumlah jam ini berbeda dengan yang diatur di KUHP 2023. Dalam KUHP 2023, pasal 85 memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana kerja sosial kepada terdakwa, yaitu satu, terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Yang kedua, hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini setara dengan 10 juta. Ini berarti pidana kerja sosial bukan hukuman yang otomatis, tetapi ada pilihan alternatif yang disesuaikan oleh hakim dalam putusannya. Para sahabat akademika, sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain pengakuan terdakwa atas perbuatannya, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa setelah dijelaskan tujuan dan pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip kesukarelaan dan larangan kerja paksa dalam hukum pidana modern. Yang keempat, riwayat sosial dan latar belakang terdakwa. Kelima, perlindungan keselamatan kerja terdakwa. Keenam, harus juga berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa. Yang ketujuh, kemampuan terdakwa membayar denda jika pidana penjara atau denda diganti pidana kerja sosial. Hal ini menunjukkan pendekatan individualisasi hukuman yang lebih adil dan proporsional. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial harus memuat lama pidana penjara atau
besarnya denda yang akan dijatuhkan oleh hakim. Yang kedua, lama pidana kerja sosial harus dijalani dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial. Dan yang terakhir, ada sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan. Berikutnya, waktu pelaksanaannya paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Secara total sekitar 30 hari kerja standar. Pelaksanaan per hari maksimal 8 jam, jadi sudah ada rinciannya seperti itu. Nah, terakhir, penyelesaiannya dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Jadi, ini sangat fleksibel, bisa diangsur atau dicicil ya. Penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan, pelaksananya dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Jangan sampai profesi terpidana itu orang misalnya dia ahli komputer, lalu sembarangan saja misalnya disuruh membersihkan selokan, ini kan tidak benar, ya kan para sahabat akademika. Jadi sesuai dengan keahliannya. Pelaksanaan pidana kerja sosial harus disesuaikan dengan kegiatan yang bermanfaat dan non-komersial. Karena ini sifatnya adalah hukuman, jadi ya tidak boleh dikomersialkan. Lalu pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh jaksa. Pembimbingan dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan. Nah, di sini peran pembimbing kemasyarakatan penting untuk memantau pelaksanaan dan membantu reintegrasi sosial terpidana kerja sosial. Namun di sini juga ada konsekuensinya para sahabat akademika. Putusan pengadilan juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, maka terpidana wajib mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut. Berikutnya, menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut, atau membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial, atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 ini memberikan alternatif pemidaan non-penjara, terutama untuk kejahatan ringan, mendorong reintegrasi sosial terdakwa ke masyarakat, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan agar tidak penuh sesak, yang kemudian terakhir meningkatkan manfaat sosial dari hukuman bagi masyarakat luas. Nah, itu ada landasan filosofinya juga. Dengan demikian, para sahabat akademika, pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 merupakan bentuk hukuman yang lebih humanis, fleksibel, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Peraturan ini mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang menekankan reintegrasi dan fungsi sosial hukum pidana. Hal itu sesuai dengan paradigma dalam hukum pidana modern, yaitu tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif sebagai keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga para sahabat akademika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.